Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu pada acara Latsar CPNS ini dalam keadaan sehat. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Teman-teman peserta Latsar yang saya banggakan, perkenalkan saya Emil Ham, Widyaswara Ahli Media pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelatihan pelayanan publik. Deskripsi singkat mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan masyarakat, dan etiket pelayanan publik. Hasil belajar peserta mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Untuk mencapai hasil tersebut, maka materi pokok yang dipelajari pada materi pelatihan pelayanan publik ini adalah: pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik; yang kedua, pola pikir PNS sebagai pelayan publik; yang ketiga adalah praktek etiket pelayanan publik. Yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Definisi pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan yang diberikan dan diterima oleh penerima layanan. Yang dimaksud dengan barang dan jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu yang lain dengan tanpa mengurangi manfaat dan barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusibilitas rendah maknanya produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang dan jasa yang dihasilkannya. Secara singkat, barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan bersama-sama. Untuk itu, sebagai panduan agar pelayanan publik dapat diwujudkan, ASN dapat menggunakan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, akuntabel dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Seorang ASN perlu memahami fundament penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Pegawai ASN
yang diserai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Nah, tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik yang diharapkan agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola urusan publik ternyata memiliki banyak permasalahan yang biasa disebut patologi birokrasi, yaitu adanya penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, enggan melakukan perubahan. Nah, adanya patologi birokrasi dapat dipastikan kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu perubahan pola pikir ASN terhadap cara kerja birokrasi melalui proses belajar dengan pengembangan kesadaran siapa yang melayani dan siapa yang dilayani secara berkesinambungan, sehingga terjadi perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma yang pada akhirnya tercipta budaya birokrasi yang melayani. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan cara memiliki kode etik yang mengatur hal-hal yang apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. 2. Menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip pelayanan sebagai suatu kebanggaan. 3. Memiliki kode of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan. 4. Memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Budaya pelayanan akan menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi melalui mekanisme membangun kerja tim di dalam internal organisasi dan memberikan pemahaman tentang pelayanan prima. Yang dimaksud dengan pelayanan prima ialah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Nah, dengan pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, memenuhi harapan pengguna, dan melebihi harapan pengguna jasa. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan dalam organisasi. Yang pertama adalah menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilan yang rapi. Jangan lupa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan perlakukan pelanggan dengan baik. Selain perilaku tersebut di atas, dapat juga dijadikan acuan adalah prinsip-prinsip dalam pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan tentang pelayanan yang baik, memberikan apresiasi terhadap pegawai. Selanjutnya adalah etiket pelayanan publik. Etiket dan etika merupakan perilaku manusia yang menyangkut sopan, santun, dan moral. Yang diartikan sebagai etiket adalah menyangkut, yaitu cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Sedangkan etika dalam menyangkut pilihan apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu sikap dan perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Ada beberapa manfaat dari etiket, yaitu komunikatif, yang artinya memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable. Lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai
orang yang lain terlebih dahulu. Keempat, self confidence, untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Praktek etikat pelayanan ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah etikat dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etikat dalam bersalaman dan berjabat tangan, etikat bertamu dan menerima tamu, etikat bertelepon, dan etikat menangani keluhan pelanggan. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan bisa diaktualisasikan. Terima kasih.